Halo semuanya, saya Gusti Ayu Fida Mastrika Giri. Saat ini saya adalah salah satu dosen CPNS di Prodi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Dalam video ini saya akan sharing tentang kegiatan kelima saya dalam kegiatan aktualisasi di pelatihan dasar Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Ditonton sampai terakhir ya. Oke, instrumen monitoring yang saya rancang kali ini sudah siap untuk diuji coba. Google Form yang saya siapkan untuk peserta uji coba untuk berpendapat terhadap sistem yang saya buat juga sudah siap. Saatnya saya membuat janji dengan KTA, Koprodi, mahasiswa, dan dosen untuk mengadakan uji coba penggunaan sistem. Saat ini saya akan menghubungi KTA, Koprodi, dosen, dan mahasiswa melalui chat dari WhatsApp desktop. Saya akan menghubungi dulu sebelum pertemuan uji coba. Dalam pesan saya akan selalu memberi salam dan sapa dulu. Setelah itu menyatakan kesediaan untuk mengikuti uji coba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus jam 10 pagi di Prodi Informatika. Setelah itu saya akan menunggu jawaban dari KTA, Koprodi, dosen, dan mahasiswa. Nah, sekarang Koprodi, KTA, beberapa orang dosen dan beberapa orang mahasiswa sudah menyanggupi untuk datang pada saat uji coba sistem. Saya akan menjawab pesan dari mereka dengan baik dan akan menunggu kehadiran mereka di hari Jumat ini. Oke, instrumen yang mau diujikan sudah siap. Google Form yang akan saya sebarkan untuk peserta pengujian juga sudah siap. Sekarang saatnya saya mengadakan pengujian dengan mahasiswa dan juga beberapa orang dosen. Pak Supri, Om Swastiastu. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk menguji sistem saya. Sebelumnya ini adalah sistem instrumen monitoring bimbingan tugas akhir berbasis digital, dan sistem ini digunakan untuk membantu proses bimbingan yang sekarang sudah lebih banyak ke online ya Pak. Jadi form bimbingan yang bentuknya kertas dulu itu sudah jarang yang dipakai ya, karena form itu udah jarang dipakai, jadinya dosen pembimbing susah untuk tracking progres mahasiswanya udah sampai mana gitu. Juga karena mahasiswa juga udah jarang ke kampus karena belum semua pembelajarannya online, jadi susah juga dosen untuk menghubungi mahasiswa. Jadi dengan instrumen ini diharapkan bisa membantu tracking progres mahasiswa dan juga menghubungi mahasiswa. Nah, ada beberapa fungsi Pak dari instrumen ini. Nah, yang pertama untuk dosen dan mahasiswa nanti harus login ke sistem. Untuk dosen nanti memasukkan nick-nya sebagai username dan passwordnya bisa juga dengan nick-nya. Nanti bisa diubah lagi Pak, setting. Nah, setelah itu untuk dashboard dosen nanti seperti ini Pak. Jadi di bagian atas ada mahasiswa yang dibimbing sebagai pembimbing 1, di bagian bawahnya nanti di sini ada mahasiswa yang ditugaskan Bapak sebagai pembimbing 2. Data yang disajikan ada NIM, nama, judul tugas akhirnya apa, setelah itu progres, batas akhirnya, dan ada titiknya. Nah, untuk detail nanti seperti ini Pak. Untuk
waktunya berapa hari, batas akhirnya tanggal berapa, progres barunya dalam bentuk bar, dan ada juga informasi berapa kali mahasiswa tersebut sudah bimbingan dengan pembimbing satu dan berapa kali juga dengan pembimbing duanya. Nah, untuk form bimbingan nanti mahasiswa akan mengajukan bimbingan terlebih dahulu ke Bapak, baru Bapak bisa memberikan komentar. Nah, bimbingannya itu bisa berupa catatan yang bisa ditulis di sini oleh mahasiswa, misalnya apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau dikonfirmasi ke dosen pembimbing ditaruh di sini. Setelah itu file draftnya bisa ditaruh di sini. Jadi Bapak bisa membaca apa yang ingin didiskusikan oleh mahasiswa dan juga bisa membaca laporannya. Nah, setelah Bapak menerima file laporan dan juga catatannya itu, dosen diminta untuk memberi progres tugas akhir mahasiswa. Nah, tadi di detail itu kan ada progres barnya itu Pak. Nah, progres barnya itu dosen yang mengisi berdasarkan checklist yang ada di sini. Nah, checklistnya kalau setiap Bapak cek berarti latar belakang misalnya udah selesai, silakan dicek Pak, diberikan centang. Kalau misalnya udah selesai, silakan diberikan centang. Kalau misalnya di data penelitian masih ada yang kurang, bisa tidak diberikan centang. Nah, kalau ini sudah diisi oleh dosen pembimbing, baru nanti progresnya bisa bertambah. Kalau misalnya berkurang, misalnya ada yang mau diperbaiki gitu, rumusan masalahnya mau ditambah atau gimana, bisa dihilangkan centangnya. Nanti cek nanti di progres mahasiswa juga berkurang progresnya. Nah, setelah itu dosen juga bisa memberikan tanggapan. Tadi kan mahasiswa bisa memberikan catatan itu ya Pak, apa yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Dosen bisa memberikan tanggapan di sini. Setelah itu dosen juga bisa memberikan file yang sudah diberikan komentar, apakah itu bentuknya doc atau docx, bisa diatur di sini. Nanti setelah itu sistemnya langsung memberikan notifikasi ke mahasiswa bahwa sudah ada jawaban dan ini semua bisa dilihat oleh sekarang saya minta tolong bantuan Bapak untuk menguji sistemnya apakah semua fungsionalitasnya sudah bisa digunakan dengan baik atau belum. Oke Pak Supri, untuk fungsi bimbingannya ada permasalahan nggak Pak? Untuk fungsi bimbingan saya rasa sudah berjalan dengan sangat baik dari apa yang saya coba saat ini. Oke, baik. Sudah banyak fungsi yang sudah semua fungsi sudah berjalan dengan baik. Baik. Pak, untuk fungsi satu lagi yang untuk detail dari bimbingan mahasiswa yang ada progresnya tersebut sudah ditampilkan dengan benar belum datanya Pak? Ya, untuk data progres mahasiswa di sistem sudah ditampilkan dengan baik, sudah benar dari apa yang diinputkan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak Supri, terima kasih waktunya untuk menggunakan dari sistem saya. Semoga nanti sistem saya ini bisa dipakai dengan baik oleh dosen pembimbing, mahasiswa, dan juga kepegawaian di sini. Terima kasih waktunya Pak Supri. Sama-sama. Ya. Waktunya untuk bertemu dengan saya online di sini untuk membahas tentang instrumen monitoring bimbingan tugas akhir yang saya jadikan aktualisasi untuk kegiatan pelatihan dasar di Kemdikbud tahun 2022 ini. Baik Pak, izin saya menjelaskan sedikit tentang instrumennya. Saya akan share screen saya. Ya Pak, sudah terlihat ya Pak ya?
sudah bisa dilihat ya Pak Gusde? Nah, sudah bisa dilihat ya Pak Gusde materi sharingnya? Oke. Baik Pak, saya izin menjelaskan sedikit tentang instrumen monitoring ini. Nah, untuk instrumennya itu sudah online di bimbingantugasakhir.tech. Nah, untuk dosen dan mahasiswa sebelum proses bimbingan harus login terlebih dahulu. Kalau untuk dosen saat ini username dan passwordnya masih diset dengan NIP dan NIP. Nah, sampai di dashboard dosen itu seperti ini Pak. Nah, dashboard dosen itu terdiri dari mahasiswa bimbingannya. Dosen tersebut membimbing satu mahasiswanya siapa saja, dan yang dibimbing sebagai bimbingan yang kedua itu siapa saja, muncul semua di sini. Datanya itu terdiri dari NIM, nama, judul tugas akhirnya, dan progres. Ada juga tanggal batas akhirnya. Kalau ditekan detail, nanti ada detail dari setiap mahasiswanya Pak. Nah, detail dari setiap mahasiswanya itu seperti ini. Detail bimbingan mahasiswa, jadi ada judulnya apa, sisa waktunya, batas akhir, dan juga ada progres. Yang di bawah angka-angka 1 sampai 8 itu adalah pertemuan dengan pembimbing Pak. Kalau misalnya sudah bertemu dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2, nanti nomornya itu berubah menjadi hijau. Nah, untuk progres yang ada barnya di tengah itu, nanti dosen yang mengisi progresnya itu Pak sambil mengecek laporan yang disubmit oleh mahasiswa. Nah, untuk form bimbingannya seperti ini Pak, tampilnya dari sisi dosen. Ada informasi NIM, nama, tanggal bimbingannya, kapan mahasiswanya submit bimbingan. Setelah itu ada judul tugas akhirnya apa. Dan di sini dosen bisa mengunduh atau mendownload draft tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa. Tiap bimbingan yang diajukan juga ada topiknya Pak, topik utama dari bimbingan yang diajukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa bisa memberi catatan, misalnya ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan ke dosen pembimbing, bisa ditulis di catatan yang ada di bawah sini. Nah, setelah itu setelah dosen mengecek semua ini dari catatan dan file draft tugas akhirnya, dosen diminta untuk memberi progres tugas akhir mahasiswa. Pastinya kan dosen mengecek dulu kelengkapannya, bab 1 latar belakangnya sudah selesai atau belum, manfaatnya sudah selesai atau belum, bab 2-nya sudah semua komponennya atau belum. Nah, ini kalau memang sudah selesai berarti bisa diberikan centang di sini Pak. Di latar belakang, rumusan masalah, setiap komponennya diberikan centang. Kalau misalnya belum, bisa dikosongkan centangnya. Nah, ini nanti bisa dilihat oleh mahasiswa di progress bar yang tadi ada di detail itu Pak. Nanti terlihat juga dari sisi mahasiswa. Nah, itu dihitungnya berdasarkan detail yang diberikan di sini. Setelah itu, dosen bisa memberikan tanggapan kepada mahasiswa berdasarkan catatan atau berdasarkan laporan yang disubmit oleh mahasiswa. Itu dosen bisa memberikan tanggapan juga berupa catatan atau berupa file doc atau PDF yang sudah diberikan komen. Filenya bisa diupload, dan setelah disimpan nanti mahasiswa akan mendapatkan notifikasi bahwa sudah ada respon bimbingan dari dosen. Setelah itu bisa dicek langsung ke instrumen monitoring online ini. Nah, begitu Pak fungsi utama dari instrumen monitoring ini. Dan sekarang saya minta Bapak untuk mengecek dan mengakses ke aplikasi atau instrumen ini secara online, apakah semua komponen utama sudah bisa digunakan dengan baik atau tidak.
gitu Pak ya. Oke, Bu Fida. Coba bisa dilihat alamatnya Bu Fida. Baik, terima kasih. Yang tadi di depan ya. Nah, ini Enggak, di slide-nya aja tadi. oke. Yang dashboard dosennya ya Pak ya? Di alamat itu kan yang harus saya akses ya, yang tadi di akses. Oh ya. iya, tunggu Pak. Nah, terus loginnya saya pakai NIP ya. Ya, pakai NIP dan NIP ya. Oke, saya coba dulu ya. Silakan dicoba Pak. Oke, saya sudah bisa login Bu Fida. Oke, baik Pak. Silakan diakses dashboardnya Pak. Untuk mahasiswa bimbingannya, coba Bapak cek dulu untuk bimbingan 1 dan bimbingan 2, apakah sudah sesuai dengan mahasiswa yang Bapak bimbing sekarang? Oke, sudah sesuai dengan Oke. beberapa bimbingan ya. Iya, nah sekarang coba ke menu bimbingannya Pak. Nah, untuk view bimbingannya, apakah sudah sesuai Pak? Ada Oke. checklist yang seperti saya Yang bicarakan tadi tadi. Nah, apakah checklistnya sudah bisa berfungsi dengan baik? Nah, karena itu yang bab 1, bab 2 itu ya? Ya, yang bab 1, bab 2 sampai ke persetujuan terakhir. Itu latar belakang dan segala macam ya. Itu kan sesuai dengan standar apa namanya rumah sakit kita ya di Ya. informatika ya. Iya Pak. Ada latar belakang, tujuan, terus namanya. Saya coba checklist ya. Iya. Oke, sudah berfungsi Bu Fida. Oke, iya Pak. Baik Pak, untuk fungsi utamanya mungkin cukup segitu dulu yang saya ujikan. Ya, terima kasih Pak Gusde waktunya untuk menguji sistem yang sudah saya kerjakan. Selamat sore Pak Gusde. Om Swastiastu Pak Gusde. Terima kasih waktunya untuk pengujian sistemnya kali ini. Saya minta Bapak mengakses instrumen monitornya secara online. Sekarang bisa Pak langsung dari HP. Ya. Web ya? Ya, web. Bisa dibuka Pak di bimbingan tugas akhir .tech. Tugas akhir dot tech. TECH. Nah, coba login Pak pakai NIP sama NIP-nya Pak. Username. Oh, username sama passwordnya sama ya? Iya. Oke. NIP dan NIP bisa nggak Pak? Ya, oke. Kira-kira gini ya tampilannya. Iya Pak. Iya. Oke. Untuk dashboardnya udah sesuai Pak ya? Ya kalau sepintas saya belum cek keseluruhan, ini sudah sih sepertinya gitu ya. Iya. Cuman ini apa namanya? Mungkin warnanya mungkin di ini ya, di gradasinya mungkin dibuat lebih halus agar nanti lebih menarik untuk di tampilannya biar lebih menarik. Kan bukan saya saja yang nanti yang mengakses gitu ya. Iya. Seperti itu aja sih. Kemudian Coba fungsi kalau bimbingan. fungsinya mungkin fungsi bimbingannya, nah, kalau saya perhatikan di sini, ini blogbooknya sudah ada, kemudian daftarnya, kemudian mungkin yang ini apa namanya ACC apa namanya ada mungkin di bagian terakhir mungkin pernyataan dari pembimbing mungkin itu yang mungkin ditambahkan jadi pembimbing ACC gitu. Jadi ada masuk itu dan bisa disampaikan ke saya. Itu mungkin yang belum disediakan. Oh iya Pak, belum itu. Ya nanti ditambahkan itu ya. Jadi kalau pembimbing sudah setuju dengan apa namanya seluruh isian, jadi proses sudah dilaksanakan oleh mahasiswa, sudah diikut juga dalam logbooknya. Kemudian nanti pembimbing menyatakan menyetujui tugas akhir ini untuk diujikan. Paling tidak ada informasi seperti itu sehingga nanti saya cukup melihat itu saja bahwa proses sudah berakhir dan siap untuk dibuatkan surat
tugas untuk menguji. Oh ya, Itu aja. untuk yang menyatakan siap untuk ujian itu belum ada, tapi memang progresnya udah sampai 100, tapi yang siap ujiannya itu yang memang belum Nanti ada. ditambahkan ya. Ya. Kita kalau jadi biar memudahkan saya nanti untuk tahu siapa saja yang mesti dibuatkan surat tugas Oke. dari ACC itu. Ya. Oke, itu Kalau aja sih. untuk fungsi lainnya kira-kira sudah Pak ya? Mungkin helpnya kali ya, tambahkan Oh, sedikit, iya, jadi tambahkan. helpnya ditambahkan, paling tidak nanti mungkin nggak harus dalam bentuk satu page gitu ya, kecil-kecil aja, jadi yang hal-hal yang memang sensitif yang bisa menimbulkan masalah itu aja yang mungkin diberikan agar tidak salah itu. Iya. Oke, Oke. Terima kasih. karena itu aja ya, nanti tolong ditambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Terima Iya, iya. Terima Om, kasih, Pak. silakan deh. Om Swastiastu, Pak Anom, selamat pagi. Swastiastu kita, selamat pagi. Terima kasih Pak Anom sudah menyempatkan bertemu dengan saya online untuk menguji sistem yang sudah jadi. Nah sekarang saya minta tolong Bapak untuk mengakses alamat ini Pak. Nah silakan diakses di bimbingan Oke, tugas akhir.teh. Teks ya. Boleh Jadi diakses. sambung semua ya. Ya, boleh Oke, Bapak akses jadi di laptop bimbingan ataupun di HP tugas Bapak. Ya, akhir di teks ya. ya. Nah, silakan Pak. Oke, Apakah sudah ya kita. sudah ya? Silakan Bapak coba login menggunakan username-nya NIP Bapak dan passwordnya juga sama NIP Bapak. Bisa Pak ya? Ya, sudah bisa masuk ke sistemnya. Oke Pak, karena di sini Bapak sebagai KTA, jadi di sana ada menu dashboard, menu data mahasiswa, data tugas akhir, data bimbingan, dan data pengumuman. Nah, coba Bapak lihat di menu dashboard tersebut, tabel dari mahasiswa apakah sudah terlihat Pak? Oke, Oke, sudah terlihat Baik Pak, oleh coba mahasiswa. ya. Sekarang coba di menu selanjutnya Pak ada daftar tugas akhir. Klik menunya, apakah semua daftar tugas akhirnya sudah bisa terlihat Pak? Daftar tugas akhir. Oke, ini ya. Iya. Yuk, sudah terlihat daftar tugas akhir mahasiswa. Baik Pak, sekarang di daftar mahasiswa bisa dilihat Pak. Bisa diulang tidak? Di daftar mahasiswa Pak. Oh, di daftar Ya, data mahasiswa. daftar mahasiswa ya. Iya. Ya, sudah. Bisa juga Pak ya. Nah sekarang di data bimbingan Pak, silakan di data bimbingannya, apakah Data semua bimbingan. tabel bimbingan mahasiswa sudah terlihat atau belum Pak? Oke, sudah terlihat. Sudah, iya. Oke Pak, terakhir pengumuman Pak Anom, silakan diklik menu pengumumannya. Menu pengumuman ya. Yep, sudah Oke. masuk ke menu pengumuman. Oke Pak Anom, ya. Nah itu dia menu-menu utama dari instrumen yang saya buat untuk KTA atau administrator. Nanti yang dapat menu-menu seperti ini dan tampilan seperti ini adalah KTA, Koprodi, dan juga pegawai. Ya, Oke. terima kasih Ya. Pak Anom sudah Oke, bagus sudah. Proses itu sudah berjalan dengan baik Ya. dan semua fungsi juga sudah berjalan dengan baik ya.
Ya, terima kasih Pak Anom sudah mencoba sistemnya. Semoga nanti setelah benar-benar launching bisa digunakan oleh KTA, dosen pembimbing, dan juga mahasiswa dengan baik. Terima kasih waktunya Pak Anom. Maaf saya mengganggu. Ditunggu sistemnya tidak ya? Ya, baik Pak Anom. Terima kasih. Sama-sama tidak. Ya. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang di acara uji coba sistem. Mungkin kalian sudah mengetahui ya tentang kegiatan laksana saya, dan hari ini sudah sampai di tahap pengujian dari sistemnya. Sebelum sistemnya dipakai oleh mahasiswa, dosen, dan kepegawaian yang ada di sini. Kali ini saya minta adik-adik mahasiswa untuk yang nanti memakai sistem dari sisi mahasiswa untuk mencoba beberapa fungsi utama yang ada di sistem atau di instrumen monitoring ini. Ya. Nah, instrumen yang saya buat ini untuk monitoring proses bimbingan tugas akhir. Ya kan nanti kalian akan bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang tidak akan selalu bisa bertemu tatap muka ya. Nah, kalau kalian ingin bimbingan online, silakan menggunakan instrumen ini. Oke. Tapi yang pertama kali kalian cek itu adalah fungsi loginnya. Ya. Kalian login nanti ya dengan nama dan NIM kalian coba. Setelah itu bisa nggak langsung masuk ke profil kalian ya. Namanya udah cocok belum? Judul tugas akhir kalian udah cocok belum gitu ya. Setelah itu kalian lihat detail bimbingan. Kalau misalnya memang sudah ada dari kalian yang memulai bimbingan, apakah datanya yang saya masukkan ke dalam sistemnya sudah sesuai, sudah benar atau belum, seperti itu ya. Setelah itu kalian juga coba memakai form bimbingannya. Ceritanya mau bimbingan ke dosen, apa yang ingin kalian tulis, kalian cek semua fungsionalitasnya, apakah button ini sudah berfungsi, apakah kalian bisa upload file docx, apakah bisa upload file PDF, ya seperti itu. Nanti dari sisi saya akan mencoba untuk memberikan progres kalian. Ya. Setelah itu saya akan juga mencoba memberikan tanggapan kepada kalian. Setelah itu kalian akan melihat dari sisi kalian lagi apakah tanggapan dan progresnya itu sudah bertambah belumnya dari yang sebelumnya. Gitu ya. Saya juga akan mencoba untuk memberikan pengumuman ke kalian. Nah, setelah itu tampilannya itu seperti apa nanti pengumumannya kalian. Kita mau dicek ya. Nah, sekarang silahkan dibuka ke bimbingan tugas akhir ke tab ya. Oke, Dek, untuk proses bimbingannya sudah bisa dilakukan dengan baik? Sudah bisa, Mbak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Jadi yang ini sudah bisa? Sudah. Terima kasih. Oke, Dek, untuk form loginnya sudah bisa digunakan dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah benar muncul profilnya ya? Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Dek, ya, untuk proses pengumumannya sudah bisa dilihat dengan baik ya? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, kegiatan pengujian dengan dosen dan juga dengan mahasiswa sudah berjalan dengan lancar. Sekarang saatnya saya menyebarkan Google Form untuk data dari pengujian yang tadi sudah dilakukan.
Nah, sekarang perbaikan sudah semuanya saya lakukan dan kuesioner dari Google Form juga saya sudah terima hasilnya. Saatnya saya sekarang membuat laporan hasil pengujian. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Semoga kegiatan penerapan core value ASN berakhlak pada kegiatan 5 kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. ASN bangga melayani bangsa.